Hai semua, kini hadir kisahnya Lira dan Dr. Riko berjudul Kontrak Cinta Dokter Tampan di bab ke-6. Tenggelam. Klik tombol subscribe dan lonceng sebelum mendengarkan kisah selanjutnya ya. Selamat menyimak. Semua mata tertuju pada Lira yang terjatuh secara tiba-tiba ke dalam kolam. "Tolong!" teriak pemilik hotel yang tadi bertegur sapa dengan Lira. Beberapa orang petugas kolam renang mendatangi Lira dan membantunya ke pinggir. Riko hanya terpaku melihat kejadian yang begitu cepat. Dia tak memperhatikan Lira yang terjatuh ke dalam air, melainkan mencari sosok yang mendorong Lira ke kolam. Wina berlari meninggalkan lokasi dengan terburu-buru. Riko mengejar lalu menarik tangan Wina. "Kamu apa-apaan sih? Jadi kamu terus membela si pincang itu? Kamu sadar gak sih? Kamu sudah mencelakai orang lain. Dia gak bisa berenang tahu." Tahu dari mana kalau dia nggak bisa berenang? Apa setiap orang pincang itu nggak bisa berenang? Terus, kenapa kamu nggak bantuin dia sekarang? Tidak akan. Wina berlari menjauh, Riko tetap mengejarnya. Riko mendekap Wina dan memegang kedua tangannya. "Dengar Wina, sayangku. Jangan mempersulit keadaan. Tolong berdamailah dengan Lira. Aku gak membela dia, aku tetap mencintaiku, tolong mengertilah." Wina berusaha melepaskan genggaman tangan Riko, tapi tenaga Riko sangatlah kuat. "Lepaskan aku, atau aku akan berteriak." Wina berusaha melepaskan genggaman tangan Riko, tapi tenaga Riko sangatlah kuat. "Lepaskan aku, atau aku akan berteriak." Lira dibawa ke pinggir kolam dibantu dua orang petugas kolam renang. Tuan Sudarta, pemilik hotel memberikan handuk untuk menghangatkan Lira. "Kak Lira gak apa-apa, kan?" tanya Tuan Sudarta. Lira mengangguk setelah minum segelas air hangat. "Saya sangat menyesal akan insiden ini. Segera kami akan mencari pelaku dan membawanya ke pihak yang berwajib." "Saya tadi datang bersama teman saya. Di mana dia?" Lira memanjangkan lehernya untuk mencari Riko. Tuan Sudarta ikut memindai ke seluruh area kolam. "Yang mana orangnya?" tanya Tuan Sudarta. "Mungkin dia mengejar orang yang mendorong saya tadi. Sepertinya saya harus kembali ke kamar untuk ganti baju terlebih dahulu. Terima kasih telah membantu saya." Pamit Lira. Sepanjang jalan menuju kamar, Lira dilirik oleh semua orang yang berpapasan dengannya. Baju basah kuyup dan jalan dengan tertatih-tatih. Seandainya ada jalan lain, pasti Lira lebih memilih jalan yang sepi dan tak menemui satu orang pun. Bahkan ada beberapa orang yang mengejek bajunya yang basah itu. Sampai di kamar Lira ingat bahwa kunci kamarnya tadi dibawa oleh Riko. Lira mengetuk pintu berkali-kali, namun tak ada jawaban. Kenapa Riko meninggalkannya di saat-saat seperti ini? Kemana dia? Lira menempelkan wajahnya ke pintu beralas tangan kanannya. "Riko, tolong buka pintunya," isak Lira pelan, air matanya luruh. Beberapa orang yang melewati koridor kamar memperhatikan Lira dengan heran. Ada pula yang acuh, ada juga yang menaruh plastik berisi roti tepat di depan Lira yang kini berjongkok membelakangi pintu kamarnya. Lira menghapus air matanya. "Aku nggak boleh nangis," bisiknya dalam hati. Tapi sudut matanya sesekali masih meneteskan air. Seorang petugas kebersihan mendekatinya. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" Lira berdiri dan melempar senyum seraya menghapus air matanya. "Nggak, tak apa-apa. Terima kasih, baju kakak basah. Mau ganti baju sekarang? Mari saya bantu." Petugas kebersihan itu sangat mengerti apa yang terjadi pada Lira. "Baju saya di dalam, kuncinya nggak ada. Untuk sementara, mau pakai baju saya, atau saya belikan baju yang baru?" kata petugas kebersihan itu lagi. Lira menggeleng. "Tidak, terima kasih." Tolak Lira lagi. Petugas kebersihan itu menarik nafas panjang lalu tersenyum. "Baiklah, saya masih bertugas di lantai ini. Jika kakak membutuhkan bantuan saya siap membantu," kata petugas kebersihan itu lalu undur diri ke sebelah kamar Lira. Lira duduk di depan pintu kamar seorang diri, sambil menekuk kedua pahanya, menahan rasa dingin yang kini mulai menusuk. Lira berpikir-pikir mencari jawaban, siapa yang mendorongnya tadi ke kolam renang. Lalu kenapa Riko tiba-tiba menghilang? "Patau," sapa petugas kebersihan yang tadi. "Bibir kakak biru, pasti kakak kedinginan. Ayo ikut saya." Petugas kebersihan itu memapah Lira ke ujung koridor. Di ruangan tersebut, tugas itu memberikan baju ala kadarnya pada Lira lalu memakaikan sebuah jaket pada Lira yang mulai menggigil. "Kakak tunggu di sini dulu ya, saya buatkan teh hangat." Gadis berperawakan kecil itu meninggalkan Lira duduk di sebuah kursi usang. Tak lama gadis itu datang kembali dengan membawa segelas teh hangat.
Sukma, nama petugas kebersihan yang telah membantu Lira. Lira mencatat namanya dalam hati. Terima kasih atas semuanya, Sukma, ucap Lira. Sama-sama, kakak. Aku sudah ada janji dengan seseorang. Sekali lagi terima kasih, saya akan selalu mengingat kebaikanmu. Gak usah sungkan, Fa. Apa yang kakak perlukan lagi? Saya siap membantu. Baik, bolehkan saya pinjam telepon untuk menelpon ke bagian resepsionis? Silahkan. Itu teleponnya, saya tinggal untuk meneruskan pekerjaan saya dulu ya. Nanti saya akan kembali ke sini lagi. Lira menelpon resepsionis dan menceritakan rencana pertemuannya dengan Tuan Sudarta, lalu mereka bertemu di restoran hotel tersebut. Lira menceritakan pengalaman yang baru dia rasakan, bertemu dengan Sukma yang baik hati. Lira berniat ingin memberikan sesuatu yang berharga sebagai rasa terima kasih. Mendengar penuturan dari Lira, Tuan Sudarta juga ikut bangga pada salah satu pegawainya itu. Tuan Sudarta menyampaikan pada Lira bahwa akan mengapresiasikan kebaikannya dan menaikkan jabatannya menjadi kepala petugas kebersihan di hotel itu. Selain itu, Tuan Sudarta juga memperlihatkan video chat TV yang merekam kejadian di kolam tadi dari berbagai sisi. Sangat jelas sekali Wina mendorongnya dengan sekuat tenaga. Lira tersenyum kecut saat mengetahui bahwa Riko lebih mengejar Wina ketimbang menyelamatkannya dari kolam renang. Kakak kenal dengan wanita itu? Tanya Tuan Sudarta sambil menunjuk wanita dalam video itu. Kenal, dia juga menginap di hotel ini. Tapi saya tidak tahu di mana kamarnya, jawab Lira pasti. Mungkin ini sudah waktunya bagi Wina untuk menerima konsekuensinya. Siapa namanya? Kami akan mencari dalam daftar tamu kami. Wina, entah siapa nama lengkapnya. Semuanya saya serahkan pada pihak yang berwajib. Wina? Baik, kami akan segera memprosesnya. Setelah urusan Wina selesai, Lira dan Tuan Sudarta membicarakan prospek dunia perhotelan dan pariwisata. Lira banyak mendapatkan ilmu untuk merintis bisnis tersebut setelah masa pandemi berakhir. Intinya adalah promosi sebesar-besarnya, terutama lewat media sosial. Jadi saat ini yang paling dibutuhkan oleh Lira adalah seorang konten kreator. Tuan Sudarta juga menjelaskan tugas dari konten kreator tersebut di era digital seperti sekarang ini. Tuan Sudarta mengenalkan Lira pada salah satu karyawannya yang bertugas sebagai konten kreator. Lira menyerap semua ilmu secara maksimal meski dalam waktu yang sangat singkat itu. Mereka kembali membuat janji di akhir masa bulan madu Lira di Bali. Kemudian Lira pamit undur diri ke kamarnya dengan meminta kunci cadangan kamar atas rekomendasi Tuan Sudarta selaku pemilik hotel. Matahari sudah tenggelam 2 jam yang lalu, tapi Riko belum juga menunjukkan batang hidungnya. Lira merancang rencana untuk resort mertuanya, sesuai dengan ilmu yang tadi diperoleh dari Tuan Sudarta. Lira, apa-apaan kamu? Kamu sengaja melaporkan Wina. Cepat cabut laporanmu sekarang, hardik Riko ketika baru saja masuk ke dalam kamar. Laporan apa? Lira terkejut dan balik bertanya. Wina sekarang ditahan di kantor polisi dengan tuduhan mendorongmu ketika di kolam tadi. Semua itu pasti ulahmu, kan? Gak, aku gak melapor ke kantor polisi sama sekali. Jadi dia yang mendorongku tadi saat di kolam renang? Gak usah berlagak bodoh. Atau kita akhiri saja pernikahan bodoh ini agar ayahmu cepat mati. Aku benar-benar muak denganmu. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video